warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 11 Semarang. Perkenalkan, nama saya Diarko. Nama saya Agus Setiawan. Nama saya Aan Cantor Widodo. Nama saya Abdullah Munif. Perkenankan, kami akan mendesimasikan budaya positif sebagai wujud aksi nyata dari modul 1.4, yaitu Budaya Positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan kali ini kita dari CGP Kawan Guru Penggerak akan mendesimasikan berkaitan dengan aksi nyata budaya positif. Untuk itu, sebelum kita mulai, mari kita buka dulu dengan menundukkan kepala sejenak agar acara yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk mengheningkan cipta, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Cukup. Baik, untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada semua peserta dan hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Mars Guru Penggerak. Bangkitkan kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Bergerak berbagi untuk negeri, dorong gerak majukan pendidikan. Bergerak menghantar pada murid, menjadi perancang pembelajaran. Potensi tingkatkan prestasi, kita profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjadi ibu berdiri. Bangkitkan kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan.
kolaborasi dengan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, berbakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baik, terima kasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu diseminasi tentang budaya positif akan dimulai dan diawali oleh Bapak Biarko. Silakan Bapak Biarko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang pada siang hari ini bisa hadir di ruangan ini dalam rangka diseminasi apa yang berkaitan dengan budaya positif. Nah, Bapak Ibu, di sekolah kita tentu saja budaya positif ini yang akan terus digaungkan, dan itulah yang akan membawa perubahan pada diri anak didik. Nah, apa sebenarnya budaya positif itu, lalu apa hubungannya dengan disiplin gitu ya? Tentu saja kita akan bersama-sama belajar tentang disiplin positif terlebih dahulu. Nah, sebelum melangkah seperti itu, marilah kita lihat apa yang dimaksud dengan disiplin menurut pandangan Bapak Ibu. Monggo Pak, disampaikan pakai kelas poinnya. Ini Bapak Ibu, kelas poinnya lewat mana Pak? Monggo Bapak Ibu bisa Scan ya. Oke. Kita akan mempelajari apa yang hubungannya dengan disiplin, hubungannya dengan budaya positif nanti. Kelas poinnya. Sebagai perhatian Bapak Ibu, ini nanti jawabannya pakai kalimat-kalimat pendek aja, sekali jawab nih. Jadi nanti biar mungkin kata-kata bisa kita rangkai atau bisa Pak dirangkai. Oke, Bu Retno sudah, Bu Nia sudah, ini kelas kode ini. Kelas kami tidak mau. Masuk di kelas poin. Oh iya. Sampai bisa masuk Ya, sudah masuk. Tinggal. Berarti wis tua ya. 46 kita akan melihat apa pendapat Bapak Ibu tentang disiplin itu. Boleh kok dengan kata-kata pendek. Nanti akan ada hubungannya dengan budaya positif. Ya. Bu Alfi sudah, Bu Dwi sudah, Bu Desi yang lahir bukan pada bulan Desember sudah, Bu Anita sudah, Pak Muhammad Irfan sudah. Terus kepriwe iki? Bu Alfi, Bu Desi hilang, Bu Desi hilang. Ngagem wifi ruang rapat aja. Ngagem wifi ruang rapat. Passwordnya apa tadi? SAE 7472008. SAI. SAE. Saya-nya besar. Saya-nya besar.
Sudah Bapak Ibu? Ada 7 partisipan. 1, 2, 3. Benar, dari 1, 2, 3, 4, 5. Terusnya banyak 12. Saya sampai 747200. Kelas kodenya 46658. 16658. Pak Irfan sudah 658. 46658. Ya. Apa itu disiplin Ibu? Apa itu disiplin? Sudah menulis Belum muncul. Belum. Belum muncul. Menulisnya di mana? Muncul berarti Bu belum. Onde. Ya ini sudah ya. Belum masuk Pak. Kurang satu. Kurang 1. Baru 9. Pak Istora dimasukin tapi ini mana ya? Pak Istora dimasukin direktur Pak. Hilang Pak. Hilang Pak Istora. Hilang. Di kelas poin depan. Nggak usah di scan tadi, nggak bisa. Salah belum? Lewat Oke. link itu aja. Lewat Google Meet. Bu Inas, Bu Retnoka, Bu Adiyako, Bu Alfi, Bu Dewi, Bu Dwi, Bu Desi, Bu Anita, Bu Pak Irfan, Pak Istoro, Belum. Bu Rina, belum. Google itu. Oh, belum muncul? Itu udah nggak apa-apa. Nah, Oke. Terima kasih untuk partisipan yang sudah masuk. Saya kasih bintang ya. Oke, Nanti kalau iya. dapat terus dikumpulkan, dikasihkan sama keponakan atau anaknya di rumah ya. Terima kasih. Mulai pertama. Nah, ini Bapak Ibu. Ini pendapat Bapak Ibu. Apa yang dimaksud disiplin? Kalimat singkat aja. Kalimat singkat. Tulisnya di mana ini? Terus ayo masuk. Ini tulisnya di situ. Ini setelah saya klik. Oke. Nah, ini ada semua di sini ya. Taat patuh ada aturan, sudah ada 3 orang masuk. Oke. Suwini, Pak Sony. Ya, Satu kata boleh. Satu kata boleh, silahkan Bu Desi kalau jenengan tertib. Oke. Harpote nanti ya ini. Tepat waktu, melakukan sesuai aturan, terus taat patuh pada aturan, komitmen, taat, tertib. Iya, Sudah ada 8 responden, kurang 1, tadi 9. Yang belum siapa ini? Saya. Pak sudah bisa tuh Pak Jonan? Oh, internet. Pakai S. 15 detik lagi. Benar, saya tahu Pak. Saya belum Pak. Oh, masih Taat ada pada aturan-aturan yang berlangsung. berlaku, bisa ya. Terlalu panjang nggak bisa, karena tidak suka yang panjang-panjang. Berlaku, hilang. Cukup? Oke, 10 Ya. di. Oke. Oke. Bapak Ibu, kalau kita simak di depan, panjenengan menyampaikan bahwa disiplin itu ada hubungannya dengan tertib, tepat waktu, taat pada aturan. Sekarang ingin saya tanyakan Bapak Ibu, kalau anak itu taat terhadap aturan, orang sering mengatakan bahwa kita sebagai guru bisa mengontrol si murid kan begitu. Tetapi apakah itu benar? Apakah itu hanyalah ilusi? Ya, coba saya mencoba melakukan sebuah demonstrasi. Tangan saya akan saya kepalkan. Siapa yang bisa membuat tangan saya itu tidak menjadi terkepal? Silahkan. Boleh dengan cara apapun. Boleh dengan membujuk, merayu, ataupun melakukan sesuatu
sehingga tangan saya tidak terkepal. Silakan. Saya nonstop. Silakan. Saya Pak. Iya. Ya. Maka Itu nambah satu berapa? Pakai jari. 2. Jari yang situ Pak. 2. Makan dengan tangan apa Bapak? Tangan kanan. Moga Tangan kanan. Tolong terima pemberian saya. Oh, terima kasih. Tangan kanan. Ya, terima pemberian saya. Iya, saya terima. Dengan tangan yang baik. Tangan baik. Iya. Diambil Bapak. Iya. Tangan kanan. Belum mau. Main batu gunting kertas. Kalah terus. Iya. Sulit kan? Membuat saya untuk menjadi tidak terkepal. Andaikan saya diide-ide dan saya akhirnya melepaskan kepala karena faktor saya yang menerima atas tindakan Bapak Ibu. Betul. Bukan faktor panjenengan yang mengontrol saya, tapi Betul. adalah diri saya yang mengontrol. Harus menerima. Itu artinya apa, Bapak Ibu? Ketika kita memposisikan sebagai guru, kemudian mencoba mengontrol anak, ayo kamu harus ikut saya, harus ikut aturan saya. Ketika anak itu mau menerima, itu bukan karena faktor kita sebenarnya, karena anak itu sedang menerima kontrol itu saja. Tapi suatu saat dia juga akan melakukan hal kembali, tidak menerima apa yang kita lakukan. Itu artinya bahwa sebenarnya poin pentingnya mau disiplin, mau taat aturan, mau apapun, yang mengontrol adalah diri anak itu sendiri. Itulah peran fungsi kontrol. Nah, berarti selama ini kalau melakukan tindakan-tindakan dengan menghukum dan sebagainya, apakah itu efektif? Nah, ini kalau kita simak lebih lanjut bahwa sebenarnya anak itu yang mengontrol dirinya sendiri, mau melakukan atau tidak, itu kan faktor anak didik itu sendiri. Sehingga harapannya budaya positif, disiplin positif itu endingnya adalah anak yang melakukan kontrol terhadap dirinya sendiri, sehingga memiliki kesadaran diri. Bukan faktor hukuman, bukan faktor karena keinginan untuk mendapatkan penghargaan dan sebagainya. Ini poin penting yang perlu kita lakukan di sekolah Bapak Ibu. Nah, ada beberapa hal yang menarik di situ. Mengapa seseorang melakukan sebuah tindakan-tindakan tertentu? Kalau guru BK pasti tahu. Sebenarnya karena kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, ini kalau Pak Diako ini kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi ya? Nah, ini kasih sayang. Wah, kasih sayang. Bisa juga. Wah, perhatian. Pagi-pagi kok bersengut ya. Berarti kebutuhan apa kira-kira? Belum sarapan. Belum sarapan bisa. Berarti kebutuhan mempertahankan hidup. Jangan-jangan anak kita yang ada di kelas yang ngantuk, tidur, itu karena faktor kebutuhan tentang fisik atau kebutuhan mempertahankan hidup yang belum terpenuhi. Jangan-jangan di rumah itu belum sarapan, karena mau sarapan aja belum ada yang dimakan. Nah, ini kalau kita serta-merta membagi Buta. membagi buta terhadap aturan-aturan, nah, tidak melihat latar belakangnya, malah kita menjadi berdosa kan. Nah, terus rasa kasih sayang. Jangan-jangan anak-anak kita yang ikut tawuran misalnya, jangan-jangan karena faktor kebutuhan ingin menguasai yang belum terpenuhi. Karena apa? Kebutuhan seharusnya dia itu mampu memimpin, tapi tidak mendapatkan kesempatan menjadi pemimpin, tidak bisa mempengaruhi orang lain. Akhirnya dia dengan kekuasaannya begini, aku nggak celurit gitu, merasa bahwa saya sudah bisa menguasai. Kebutuhan menguasai, kebutuhan rasa kasih sayang, kebutuhan ingin diterima. Iya betul. Kemudian bisa juga karena rasa senangnya belum terpenuhi. Jangan karena di rumah saja mungkin orang tuanya berantem, berangkat ke sini sudah mendapatkan besengutan guru, kan kasihan lagi malah
tambah lagi gitu kan, rasa senang. Lalu ada kebutuhan tentang kebebasan, bebas, rasa bebas itu belum tentu terpenuhi. Itulah yang membuat anak-anak didik kita mungkin rasanya di kelas itu kepingin berlebih, kepingin ingin diterima dan sebagainya. Nah itu gambaran tentang kebutuhan anak-anak kita. Nah, bagaimana membangun budaya positif di sekolah ini? Maka Pak Aan akan melanjutkan bagaimana cara membangun budaya positif dengan mengubah peraturan-peraturan yang ada di sekolah maupun di kelas menjadi seperti apa supaya lebih menarik untuk anak-anak. Silakan Pak Aan, dilanjut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan dulu, nama saya Ancatur Widodo. Di sini saya akan melanjutkan dari Pak Diarko tadi berkaitan dengan budaya positif. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat kalimat-kalimat yang positif tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah semacam peraturan yang dibuat dari kesepakatan kelas, baik itu bisa berupa kesepakatan dengan murid, kesepakatan dengan rekan-rekan sejawat dalam satu sekolah. Mungkin bisa ditampilkan. Ini di depan sudah ada sedikit panduan tentang peraturan apa yang ada di kelas. Jadi saya mohon semua yang ada di sini peserta bisa menuliskan yang di pemikiran panjenengan semua. Kira-kira apa yang bisa dibuat dengan peraturan tersebut agar supaya siswa kita itu menjadi seperti yang diinginkan. Jadi misalkan apa ya bisa supaya kelasnya itu tertib, terus kemudian sekolahannya itu juga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada yang bisa diutarakan di sana. Mungkin satu persatu bisa menuliskan lagi. Jadi kayak tadi coba kita tuliskan ya peraturan-peraturan yang bisa kita sampaikan di sini. Yuk, masing-masing bisa menuliskan di kelas poin yang Apa nulisnya? yuk, Kalimat pendek. kalimat pendek aja. Kalimat pendek. belum muncul Pak. Belum saya klik. Versi Ini sengaja. sengaja. Iya. Oh ini peraturan. Oke. Saya akan menuliskan Denda memanggil nama. Boleh berkaitan dengan atribut sekolah, kebersihan sekolah, atau tertib di laboratorium mungkin. Sudah dibantu Pak Diarto. Oh iya, sih. Main Jadi saling menghargai. kompetisi. Membuang sampah. Buang sampah ada dua ya. No bullying. No kekerasan. Memakai gadget jika diperlukan. Kemudian banyak trouble, jadi ketua kelas. tidak boleh memanggil nama ortu. Tidak boleh memanggil Nama teman itu dengan nama ortu. Tidak apa-apa deh. Tidak apa-apa teman. Ini kelas. Jangan bang, misalnya itu ya. Ya bisa jadi nggak apa-apa kan ini sesuai dengan pemikiran masing-masing. Kalau nama Allah jadi namanya Misalkan Satu lagi. tapi yang tidak ada di dipanggilkan Ayo. Aku anak tuh. Nah, itu yang sudah positif ya gitu. Satu, dua, Nah, tiga, caranya empat, memberikan lima, kesadaran. enam. Baik, Oke. mari setelah kita tahu apa yang kita tuliskan ya, kita akan jadikan apa yang sudah disampaikan tadi menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan ya, yang Kalimat positif. dengan kalimat positif ya.
kalimat yang lebih positif misalnya seperti itu. Misalkan nomor 1, banyak trouble jadi ketua kelas. Ini maksudnya gimana ini? Biar menjelaskan sendiri. Ya, gimana? Maksudnya. Ini di kelas saya ya. Oh iya. Kalau anak itu banyak sering bolos, sering melakukan pelanggaran-pelanggaran bersama KPK, sering lambat, sering tidak masuk, saya malah jadikan ketua kelas. Sampai seminggu dia baik, bisa memimpin teman-temannya, baru nanti di rolling yang lain. Berarti bukan ketua kelas secara Ketua kelas, Pak? menjadi ketua kelas. Iya, Permanen, Pak. 1 minggu. Berarti ketua kelas itu Tetapi tidak kalau permanen ya? tidak, kalau 2 minggu, 1 minggu dia belum baik, masih lanjut 1 minggu. Oh. Tapi Tapi sampai dia baik, konsekuensi menjadi ketua kelas. ya di kelas saya. Amat dia tidak tahu. Oh, benar. Mungkin kalimat positifnya yang tepat apa ya? Bisa dibantu mungkin Konsekuensi. nanti. Oh iya. Semuanya dulu. Baik, terus yang kedua, memakai gadget jika diperlukan. Gadget, Nah, itu sudah positif ya. berarti Perlukan apa? Niat. sudah. Positif. Oke, selanjutnya, Susah, no Pak. bullying, no kekerasan. Pakai besok. Nah gini Bapak Ibu, ketika kita mendengar kalimat negatif, anak-anak itu malah justru yang kalimat negatif itu yang Diingat. sering diingat, tidak membolos, malah membolosnya yang diingat. Ya, akhirnya gitu ya. Nah, berarti gimana gitu ya? Ini benar sampai di Mungkin. Kecuali Ini amat dibaca. ya. Baik, kemudian selanjutnya, no bullying, no kekerasan. Ya, berarti ini Sudah. diinginkan biar tidak banyak terjadi pembulian ya, karena zaman sekarang ini sedikit-sedikit modelnya bully ya. Padahal bully ini sebetulnya ya sesuatu yang terus-menerus ya Pak ya, tidak hanya sekali 2 kali Ya, terus dan memberikan. dan memberikan. Dan dilakukan lebih dari ketika banyak berdua katanya nggak bisa bully. Oh gitu, banyak Mesti banyak. banyak orang ya. Baik, kemudian oh iya. Lalu selanjutnya no kekerasan ya. Kalau ini mungkin lebih jelas ya, no kekerasan. Lalu kemudian membuang sampah pada tempatnya. Berarti kita menginginkan supaya siswa-siswi kita itu tidak membuang sampah sembarangan ya, baik di kelas maupun di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian sama yang selanjutnya membuang sampah. Lalu selanjutnya adalah merapikan sepatu. Merapikan sepatu berarti ini berkaitan sama atribut ya, atribut sekolahan ya. Misalkan pakai sepatu hitam, Merapikan sepatu itu mungkin pada saat di ruangan. Oke, Di luar. bisa jadi ya. Jadi kalau misalkan kita masuk di kelas yang tidak boleh menggunakan alas kaki, sepatunya atau apa yang dipakai ditinggal di luar tapi dirapikan. Bagus. Ya, Harus. hilang. Dipakai Ya. Ya, Ya, berarti ini juga harus konsekuensinya guru juga harus seperti itu ya. Nah, ya mesti. Yang di depan bagaimana? Belum di depan Belum. jadi koreksi ini kan baru apa namanya kita bahas. di depan kemarin tak lihat juga dari balik kaca tak lihat juga Kemarin ya, Pak? Itu yang kemarin. Ada yang merapikan ya itu berarti. Ya, Ya. waktu kita rapat di Waktu panitia nggak ada yang ada di sini. Oh gitu ya. Waktu tentang P5 itu Oh, iya. rapikan ya. Kemudian saling menghargai. Ya, saling menghargai berarti sesama siswa harus saling menghargai ya supaya tidak apa namanya ada musuhan. Kemudian memakai pin penghargaan. Maksudnya gimana ini? Bintang Ya kebaikan. kalau kebaikan. Oh. Kalau Sertifikat. Bintang Oh, kebaikan. gitu. dikasih pin. Oh gitu ya. Jadi ada penghargaan dan tidak ribet ya kalau yang melakukan kebaikan ya. Ya. Bagus. Terus kemudian, apa ini? Denda memanggil nama. nama apa itu? Denda Iya. memanggil nama. Maksudnya gimana ini? Maksud saya Ya. itu anak-anak untuk bisa saling menghargai temannya Oh. dengan meniadakan
anak-anak yang memanggil nama temannya menyebut bentuk fisiknya, Oh, gitu ya. memanggil nama orang tuanya. Mereka yang memanggil nama-nama seperti itu, saya minta untuk memberikan kontribusi pada temannya dengan denda itu. Oh, gitu. Ya ini mungkin hampir kalau dilaksanakan berarti hampir kayak bullying juga ini ya. Karena terus-menerus kalau misalkan tidak kita cegah dengan kesepakatan kelas akan jadi lebih parah. Lalu selanjutnya yaitu tidak boleh memanggil nama orang tua. Ini hampir mirip ya. Dulu misalkan kalau kita waktu masih sekolah dasar atau apa biasanya sering kayak gini ya. Dipanggil orang tuanya. Kalau namanya nggak ada yang Pak, Namanya nama orang tua itu ada di nama anak. Oh gitu ya. Ya, biasanya ada di nama terakhir. Misalnya Puji Astuti Andoko. Nah, boleh. Kan berarti itu namanya dia. Iya, namanya dia. Tidak memanggil semuanya hanya panggil belakang. Belakangnya Oh. aja. Tapi kan dinamanya. Bagus. Ya itu mungkin bisa dijadikan perhatian buat kita nih. Bisa dibikin kesepakatan kelas nanti biar supaya tidak terjadi seperti Itu itu. untuk menyadarkan itu namanya. Oke, kalau sudah ini karena sudah Wali semua, budi duit. selanjutnya kita akan masuk ke membuat keyakinan kelas ini ya. Pak Haji belum? Masih saya? Iya. Oh iya. Nah, sekarang jadi Ya. Oh ini baru masuk kedua berarti ini ya. Buat kalimat positif ya. Ya. Sekarang ya. Dari sini kira-kira yang termasuk kalimat negatif yang mana ya? Banyak trouble jadi ketua. hanya trouble, ya ada trouble-nya. Ada trouble-nya. Bullying, kekerasan itu. Bullying. Nah, bullying. Nah, berarti ini Denda memanggil. jadikan kalimat bentuk kalimat positif itu Iya, ya. udah positif dulu. Kira-kira apa kalau misalkan no bullying atau no kekerasan ini kalau jadikan kalimat positif? Saling menghargai ya. Saling menyayangi. saling menyayangi sesama siswa. Terus kemudian ada lagi nggak yang kira-kira Denda kalimat itu negatif? denda. memanggil Denda. Memanggil nama. itu juga Denda. Ini ya. Dendanya itu dihilangkan. Oh, denda ini. Hmm. Denda memanggil nama. Kira-kira selain kata denda mungkin yang lebih nyaman lagi digunakan. Konsekuensi memanggil Nah, ya monggo. Silakan yang boleh. Bagi yang sudah positif berarti tulis lagi ya. Oke, karena apa namanya di sini buat kalimat positif dan peraturan tadi, maka yang tadi sudah positif disampaikan lagi, dituliskan melalui apa namanya poin tadi. Yang masih negatif dibikin supaya kalimatnya itu positif seperti teman-temannya. Ya, di sini ada kata yang apa namanya mungkin seperti denda atau mungkin bullying tadi ya. Ini. Yang sudah positif dituliskan lagi. Ayo silakan dimulai. Berarti tadi udah dulu ya. Dulu. Belum. Ini kok Ini Pak Yai memang kayak gini kan ya. Kalau misalnya nanti kajiannya cukup ada. Satu Bisa. Ya Budisyana. Budisyana. Yang pertama. Dapat bintang Pak ya. Yang pertama dapat bintang. Bintangnya dua Pak. Bintang tiga. Iya. Iya. orang bintang 7 Ini masuk bintang 7 bintang 1, 2. baca kepala Memanggil temannya sesuai namanya. Ya. Dia kok nggak usah dapat bintang. Betul, kalau Bu Inas tak kasih bintang 1. Jangan senyum-senyum Bu Inas. mulai wali. Iya. Ya memang gitu Pak. Itu fitrah manusia Pak. Yes. Ya Rata. Apa bullying ya? Apa bullying ya? Bullying. Bullying Tapi ini orang banyak bullying. menyemangati. Ini orang bukan banyak. Ngomong karo wong sing ngono.
kadang kalau nasi kotak ya ora ono ya Pak ya. Penting nasi Nasi ora kota. Baik, ini sudah 10 orang. Nah, 10. Oke. Sampun Pak nggih. Oh, Baik, alhamdulillah kita sudah mempunyai 10 kalimat positif ya, atau kata-kata positif. Kemudian Bocok habis. Iya, sudah ditutup dengan Darah kok. Wis, nyebut next. selanjutnya untuk keyakinan kelas bisa dilanjutkan oleh Pak Haji Agus. Waktu dan tempat persilakan. Monggo. Iya. Wis yo. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Agus Setiawan. Ada panjangnya Pak. Biasa dipanggil dengan Pak Agus. Oh iya. Sebelum kita masuk dalam keyakinan kelas, mari kita tes briefing dulu. Tak buka lo ini loh. Kasih beli. Sekarang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 1, 3. Itu adalah speaking. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke dalam keyakinan kelas. Di sini akan membuat kalimat positif tadi yang sudah dibuat ini Bapak Ibu. Sekarang akan menjadikan suatu kalimat yang menjadi nilai kebajikan. Ya, nilai. Oke. Contoh di sini, Budisyana adalah responnya akan membuang sampah pada tempatnya. Ayo. Nah, positif ya? Ya. Positif. Nilai kebajikan. Nilai kebajikannya apa ini? Membuang sampah pada tempatnya Bu Desiana. Ya nanti aja ya. Sebagai dulu ya. Pak Istoro ini merapikan sepatu. Nah, ini juga termasuk daya yang positif ya baik. Pak Diarko mengambil temannya sesuai namanya asli ya. Betul ya? Itu menghargai. Menghargai masuknya ya. Kalau budaya apa tadi? Membuang sampah pada tempatnya. Kesehatan. Iya betul pasti bisa. Kesehatan masuk. Masuk sehat. Sehat. Terus Bu Anita memberikan pin penghargaan. Ya. Itu masuk dalam ya. Menghargai juga. Betul. Terus Bu Inas pemakaian gadget jika diperlukan. Nah, nanti kalau misalkan Disiplin. ya disiplin juga bisa. Dan misalkan pelajaran, ayo buka untuk buka tugasnya yang seperti ini. Nah, itu kan ada yang diperlukan. Gitu. yang tidak main itu sendiri. Ya, betul. Lebih berfokus. Nah, buat kita masuk dalam kelas poinnya tadi. Dan dari nilai positif ini tadi, kemudian kalimat positif dicari nilai kebajikannya. Ya, nilai tadi dari kalimat positifnya kita akan mengambil nilai kebajikan kalimat positif yang sudah dibuat tadi. Ya. Oke. Baik, sekarang 1, 3, 2, 1, 0. main 1. Oke, apa ya saya tadi ya? Kata itu tadi ya, Pak Jaka menghargai. Ya. Pak Istoro tertib. Terus wanita penghargaan. Nah, ini bisa turun. Itu seperti itu. Terus Alfi menghargai. Bu Alfi menghargai. Ya. Disiplin. Disiplin, Anas. Pak Evan saling menghargai. Bu Retno leader. Bu Desiana menjaga kesehatan. Bu Dwi Retno menghargai. 1, 2, 3, 4, 8, 9 ya. Satu lagi.
Oh, gurunya harus pinter-pinter ya Pak, harus CGP KB kok ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Ya, ada 10 nih. Masih kurang 1. Bu Rina. Iya. Kita masuk. Masuk. Oke. Jadi kita kesimpulan. Ya. Kurang 1. Monggo Bu Rina ataupun nanti yang belum. Oke. Cepat-cepat ya. 15 menit Saya saja. dengan satu ya. Masih lama. Ayo. Sudah. Ya, cukup. Ini ada kebersihan Bu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Kasih bintang semuanya. Itu Panen bintang. Ya, alhamdulillah. Panen bintang. Setelah ini ada jawaban dari Bapak Ibu Guru yang sudah memberikan dari jawaban. Pak Dianto menghargai, Pak Istoro tertib, Bu Anita penghargaan, Bu Alfi itu menghargai, Pak Muhammad Irfan Rubin saling menghargai. Dan ini jadikan suatu kalimat hasil apa namanya? Jadikan nilai kebajikan. Nah, terus Semua jadikan nilai. Jadi nilai kebajikan ini Bapak Ibu. Jadi ini andaikan dalam kelas kita sebagai wali kelas itu kita mencoba membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas itu muncullah nilai kebajikan yang ada di kelas. Kalau kita runut dari atas ke bawah itu, nilai kebajikan yang muncul di kelas itu yang diharapkan oleh anak itu apa? Saling menghargai, disiplin, tertib, bersih, kan gitu. Sebenarnya kan hanya itu. Nah, itu tidak usah banyak-banyak nilai kebajikan itu, supaya misalnya hanya cukup 4 saja. Kalau itu dalam satu semester itu dijalankan luar biasa. Itu gambarannya, itu ya Bapak Ibu. Ya, tepuk tangan untuk Pak Agus ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas dan akhirnya muncul nilai-nilai kebajikan, maka kita untuk menuju pada budaya positif, kita harus tahu posisi kita sebagai guru itu posisi sebagai apa? Apakah posisi sebagai pendukung? Apakah posisi sebagai orang yang membuat siswa itu merasa bersalah? Atau posisi sebagai teman, ya kan? Atau posisi sebagai pemantau, atau justru menjadi manajer? Nah, kita akan belajar bersama-sama bagaimana posisi kita sebagai guru, di mana posisi itu, maka saya akan memberikan contoh. Ini sebagai posisi apa? Nanti akan kita rasakan bersama-sama. Ini adegan Pak Agus Setiawan sebagai murid terlambat. Ya. Coba dari sana Mas. Oke, ya siap. Ya. Saya akan mencoba action ya. Kamera. Ya, kamera. Nah, Pak Guru sih yang selamat pagi ya Nana. Ya. Agus. Sudah berkali-kali kamu itu terlambat. Sekarang terlambat lagi. Iya, Pak. Sebenarnya kamu mau apa? Sudah gak mau sekolah? Kenapa terlambat terus? Saya gak mau urusan. Pusat 10 kali. Iya. Masuk pusat. 1, Ya. 2, 3, 2, 4, 10. Ya, aku. Coba. Sekarang kita lihat Bapak Ibu.
ketika posisi saya seperti ini sebagai guru, ada anak yang terlambat, apakah push up itu sesuai dengan apa yang dilakukan Agus ini ketika data terlambat? Adakah sinkron? Tetapi kalau itu guru olahraga, di mana teman-temannya itu sedang ada kegiatan olahraga, ada push up dan sebagainya, kemudian itu pas, gak apa-apa. Tapi ketika kita sebagai guru memberikan push up seperti itu tidak ada hubungannya, maka itu namanya penghukum dan tidak ada gerak. Kira-kira apa yang dirasakan Bapak Ibu ketika sebagai siswa mendapat perlakuan seperti ini di depan kelas? Malu, jengkel, sakit hati dan sebagainya. Itulah ketika guru menjadi penghukum, maka kita bisa menyimpulkan efektifkah cara-cara itu? Tentu tidak. Oke, monggo. Sekarang saya akan jadi siswa. Monggo Pak Munit menjadi. Tepuk tangan buat Pak Diarto. Terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Abdullah Munif. Nanti yang belum kenal bisa cari. Iya. Nomornya Pak? Sudah ada di bawah meja, sudah ada semua. Nomor spasinya maksudnya. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya dalam diseminasi budaya positif. Ini saya kebagian yang terakhir lakoni. Biasanya lakoni nanti sekaligus menutup, dan kami akan menyampaikan dari contoh yang sudah disampaikan oleh Pak Diarto tadi. Ada 5 posisi kontrol, di antaranya yang dicontohkan adalah penghukum. Terus kemudian tadi ada Membuat merasa bersalah, terus membuat rasa bersama, terus kemudian pemantau, manajer, terus kemudian teman. Oke. Jadi penghukum sudah dicontohkan, dan biasanya ini kita tidak gimana-gimana, cuman biasanya Bapak Ibu guru itu cenderung ke arah sana. Nah, makanya kita biasakan yuk budaya positif. Sebelum ke sana, kita biar tidak lesu, ya, karena ini adalah terakhir. Nanti kita rilekskan tubuh kita. Nah, kami akan minta bantuan dari Bu Dwi Retno, silakan. Ini bullying loh. Tidak bullying, memberikan kesempatan. Untuk ambil di depan. sudah direncana dari tadi malam. Sudah dikabari itu. Ini untuk ice breakingnya cukup sederhana, biar nanti kita tidak ngantuk, tidak terasa capek, ya. Apalagi yang berada di depan ini nanti mungkin baru enak-enaknya dipandang kan gitu. Jadi semangat. Kalau yang mempraktekkan saya kurang sip, makanya saya minta. Monggo gitu deh. Masuk. Monggo Bu. Monggo. Hatur nuwun Pak Munif, sudah dicontohkan kita Bapak Ibu. Sekarang kita akan tepuk semangat. Coba sekali lagi yuk, tepuk semangat. Lagi 3 kali Tapi lagi. saya 1, jenengan 2, berarti yang baik kan 3. Bisa saja. Bisa. Oke, Bapak Ibu, yuk sekali lagi biar tetap semangat. Kita tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Oke, untuk menguji agar kita tetap fokus Bapak Ibu, coba tirukan saya. Coba pegang hidung Bapak Ibu kalian. Bapak Ibu semua. Bu Desi tadi kok gini? Tirukan saya. Tirukan saya. Tirukan. Bukan Terima kasih bos semua untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu, dari berbagai
materi yang sudah disampaikan oleh baik itu Pak Diarto, Pak Aan dan juga Pak Agus, dan juga contoh yang terakhir tadi, ini bisa kita ambil budaya positif dan bisa kita terapkan, yaitu segitiga restitusi. Tadi sudah disampaikan Pak Diarto, untuk membimbing anak yang semula mungkin merasa mereka bersalah dan sebagainya, supaya mereka itu tetap tumbuh motivasinya, tetap tumbuh semangatnya. Dalam segitiga restitusi ini saya paling mudah menyimpulkan seperti ini: membawa atau mengarahkan anak yang semula merasa gagal, terus kemudian menjadi merasa bahwa dia itu sukses enggak. Ini segitiga restitusi. Jadi pemahaman saya yang cukup simpel ini, membawa anak, mengarahkan anak yang semula merasa gagal menjadi anak tersebut merasa bahwa dia ini sukses. Tadi contoh di depan dengan apa yang dilakukan oleh Pak D terhadap Mas Agus tadi, kira-kira anaknya merasa gagal atau sukses? Gagal. Merasa sangat gagal, bahkan Mas Agus merasa malu, merasa jengkel, terus ya, rendahkan, merasa jengkel dan lain sebagainya. Dan itu jangan sampai kita terapkan. Nah, terus caranya gimana? Budaya restitusi itu pertama, kita adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Bisa kita tanya mungkin dengan pertanyaan yang bagus, yang lembut, yang halus, dan mungkin bisa sambil digandeng, diajak duduk di sebelahnya, misalnya. Contoh, nanti saya ambil contoh Bu Desi. Sudah Pak, di depan itu kalau lambat sudah kita. Oh ngeten, sampun. Nah berarti di sini sudah diterapkan, berarti budaya positif sudah ada di SMK 11. Alhamdulillah. Jadi ditanya, Mas Agus, nah, contoh. Mas Agus Lambat Pak. Oh, Mas Di, Pasti saya katakan. Ini pasti sekarang. Gus carry we. Oke, silahkan masuk. Si Pak. Oh iya, masuk. Maaf terlambat. Oh iya. Namanya siapa? Diarto Pak. Diarto. Dari mana? Gunung Pati Pak. Gunung Pati. Gunung Pati dari sini itu berapa kilo? 5 kilo Pak. 5 kilo. Oh ya udah, silahkan duduk. Mas Diarto, tahu ini jam berapa? Jam 7.30 Pak. 7.30. SMK kita masuk jam berapa, Mas? Pukul 7 Pak. Pukul 7. Berarti Mas Diarto sudah terlambat berapa menit? 30 menit Pak. Kenapa terlambat, Mas? Bangunnya kesiangan Pak. Bangunnya kesiangan. Oh, bangunnya kesiangan jam berapa tadi bangunnya? Saya tadi itu bangun jam 6.30 Pak. Oh, 6.30. Berarti terus mandi, terus kemudian berangkat ke sini. Saya harus masak nasi dulu Pak. Itu lah itu ya gimana? Ibu sudah pergi ke pasar. Ibu Pak merawat adik Pak. Merawat adik. Oh gitu. Ya oke. Ini Mas Di. Pertama, Pak Munib berterima kasih karena walaupun Mas di jam 7.30 baru sampai ke SMK, tetapi kamu masih menunjukkan semangatmu untuk mau sekolah. Jadi itu sudah luar biasa. Pak Munib berterima kasih. Terus kemudian untuk kedatanganmu yang terlambat ini, kamu jangan berkecil hati, jangan terus pesimis, jangan berputus asa, jangan beranggapan bahwa kamu ini salah atau jelek dibandingkan dengan teman-teman. Semua orang pernah melakukan kesalahan, betul tidak? Iya Pak. Semua orang mungkin pernah melanggar suatu ketentuan atau ketertiban, betul? Iya Pak. Yang paling Pak Munib inginkan, Mas Di sudah mau mengakui bahwa pagi ini Mas Di salah. Kira-kira hal yang kurang baik yang Mas dilakukan pagi ini apa lagi? Harusnya datang tepat waktu. Oh, harusnya datang tepat waktu. Oke, terima kasih. Dan terus kemudian budaya baik atau kemajuan yang pengen Mas ditingkatkan besok bagaimana? Apa kira-kira? Ya tepat waktu Pak. Tepat Saya harus waktu. tepat waktu. Oke, terima kasih. Berarti besok komitmen dari Mas Di hari ini akan Pak Munib tulis
dan besok akan coba kamu amati lagi, kira-kira Mas Di sesuai dengan komitmen pada hari ini. Siap? Siap, Pak. Oke, terima kasih. Sekarang boleh buka bukunya, ikuti pelajaran, dan komitmen hari ini besok tidak boleh terlambat. Siap ya? Siap, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu, jadi untuk penanganan segitiga restitusi, pertama menstabilkan identitas. Kita tanya, kira-kira alasannya apa? Jadi anak itu akan merasa dihargai, walaupun dia sudah ketakutan, sudah gembrobyos, keringetnya sak jagung-jagung, tapi sampai sini itu masih di bahasa Jawanya itu saya diwongke, masih dihargai. Kalau toh, mohon maaf ini, kalau toh tadi ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, misalnya yang terlambat nanti nyirami kembang, itu sudah menjadi konsekuensi keyakinan bersama. Jadi semata-mata tidak langsung kita hukum suruh push up, kita hukum suruh hukum lapangan, sudah enggak. Jadi misalnya kita suruh nyirami kembang, berarti sudah kita atur di konsekuensi keyakinan kelas tadi yang dibahas oleh Pak Aan dan Pak Agus. Itu sudah tertuang di dalam konsekuensi bersama atau kesepakatan bersama. Jadi anak itu dengan sendirinya sadar, oh ketika aku telat nanti aku nyirami kembang. Itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Itu jawabannya. Itu yang pertama. Yang kedua terus memvalidasi kesalahan. Jadi Mas Di tadi salah. Apa salahnya? Yaitu terlambat datang ke sekolah. Terus kemudian yang ketiga dari segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan yang sudah ada. Ketika di SMK ini terlambat, kira-kira nanti konsekuensinya atau keyakinan kita apa? Ada yang nyiram kembang, ada terus kemudian membersihkan, bersih-bersih dan lain sebagainya. Dan itu kalau sudah kita terapkan bersama, maka motivasi intrinsik anak itu akan muncul, kesadaran diri yang berangkat dari diri anak itu sendiri tanpa adanya paksaan, tanpa adanya hukuman. Anak itu dengan sendirinya akan muncul, dan dari sinilah nanti akan muncul budaya positif. Dan apabila di dalam sekolah itu sudah bisa membuat budaya positif, insya Allah, maka kegiatan yang berlangsung dalam sekolah itu tanpa adanya unsur paksaan, tanpa adanya harus dioyak-oyak dan lain sebagainya, maka nanti anak akan berjalan dengan sendiri. Gitu Bapak Ibu, budaya positif atau desiminasi budaya positif pada sore hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Senior. Terima kasih waktunya Pak. Bagaimana kalau tadi misalnya kejadian itu dilaksanakan berturut-turut sampai mungkin 1 minggu lebih, anak yang sama dengan alasan yang sama, kita harus bagaimana? Ya. Saya dulu Pak. Terima kasih Pak. Kalau itu terjadi berturut-turut dengan anak yang sama, itu konsekuensi bisa kita buat fleksibel. Maksudnya gini, semula misalnya datang tepat waktu. Kalau tidak bisa datang tepat waktu 1, 2, 3 mungkin kita bisa toleransi lah. Tapi kalau misalnya 1 semester kok sudah 20 kali ya kan, nah itu nanti bisa kita tangani, nggak ada yang pegang. Terus kemudian kalau misalnya masih tetap belum teratasi, alternatifnya bisa kita minta atau kita datangkan ke orang tua, atau orang tua kita datangkan ke sekolah. Jadi ada konsekuensinya dan itu kita sampaikan Pak. Jadi budaya positif ini tujuannya adalah biar anak itu tahu ketika saya nanti melakukan ini, anak itu sudah tahu, aku nek telat lagi berarti wong tuaku dipanggil, wah jangan sampai telat. Misalnya seperti itu. Jadi biar anak itu intrinsiknya muncul, kesadaran dari dalam dirinya itu muncul. Jadi kalau penghukum kan langsung spontan, tapi kalau konsekuensi seperti ini berarti anak itu sudah tahu. Kita kasih tahu konsekuensi atau kesepakatan kita, Mas, ini sudah 20 kali kamu dalam 5 bulan ini. Kalau besok kamu terlambat lagi, nanti kamu menemui BK
atau kita buat kesepakatan. Terus kalau nanti 3 kali setelah kamu menemui BK, guru BK kamu masih terlambat lagi, orang tuamu akan saya panggil ke sini. Jadi anakku sudah tahu terlebih dahulu. Jadi itu bukan hukuman tapi konsekuensi dari apa yang sudah kita sepakati bersama. Itu Bapak. Mungkin ada Bapak Ya. yang lain yang mau. Saya akan menambahkan Pak Slamet. Ini hal yang terpenting ketika berturut-turut. Tentu dalam proses kita melakukan restitusi, kita melakukan pengamatan kan selanjutnya. Sekali dia itu melakukan hal yang lebih baik, misalnya awalnya itu 6.30, kok berubah menjadi 6.20, kita segera mengapresiasi, Pak. Itu penting. Mengapresiasi, bukan memberi penghargaan, itu bukan, mengapresiasi. Wow, luar biasa, kamu sudah bisa 6.20. Apa yang akan dilakukan selanjutnya supaya besok tepat waktu pukul 6.30, 7.30, sekarang jadi 7. Apa yang akan dilakukan? Nah, proses mengapresiasi ini penting Bapak Ibu, karena ada hubungannya dengan hormon kebahagiaan. Jadi sebenarnya anak-anak itu ya tadi kebutuhan kasih sayang, kebutuhan rasa dimengerti, dihargai itu perlu dilakukan. Jadi apresiasi itu penting. Begitu Pak, terima kasih. Pak Robus. Oke Bapak Ibu, semakin seru mungkin tambah 2 penanya lagi ya ini ya. Ini sudah jam 3 lebih, tambah 2 penanya lagi. Monggo. Pak Istoro. Pak Istoro ngantuk ya? Kalau yang terlambat gurunya Tidak apa-apa, seperti itu. Oke. Kalau yang terlambat gurunya, terima kasih Pak Istono. Terima kasih. Tadi di upacara saya sempat punya pemikiran gini Pak. Biar upacara itu rapi, tertib, tanpa ada bapak guru, ibu guru yang ngobrol, itu harusnya dibuat kesepakatan dari bapak kepala sekolah dengan semua guru. Nanti yang ngobrol kira-kira diapakan. Itu buat kesepakatan. Itu saya tadi sempat kepikiran seperti itu. Karena apa? Saya lihat teman-teman di depan saya itu ngobrol, saya enaknya banyak sambil pegangan HP ini. Ya Allah, Gusti aku pakai CGP, koncoku udah ngobrol. Ini kok rada tersentuh tadi. Tapi saya nggak di depan jenengan loh. Saya agak ke depan aja. Jenengan tadi tidak ngobrol. Saya Mau jawab dong. Saya di belakang. Maksudnya gini, nanti kesepakatannya mungkin ini yang Pak Slamet pernah langsung terjun di kesiswaan. Jadi upacara juga perlu dibuat kesepakatan Pak. Misalnya upacara itu cukuplah kita sepakati 25 menit, kita berdiri 25 menit langsung serius tanpa ngobrol, tanpa megang HP, kira-kira bisa enggak? Kalau dibuat kesepakatan saya yakin bisa. Gitu ya Pak ya. Nah, jadi ada berbagai macam solusi sebetulnya. Tinggal nanti kita bagaimana mencari solusi itu dan memecahkan masalah dengan alternatif solusi tersebut. Itu Pak Istoro, terima kasih. Mungkin yang lain. Berarti apa tadi diseminasi budaya positif, katanya budaya positif itu bisa juga nanti mungkin mengundang orang tua untuk kita libatkan sehingga akan menjadi paham. Oke, terima kasih Pak Slamet. Masukan yang luar biasa ini. Tepuk tangan untuk pengajar. Itu Bapak Ibu, mungkin masih sisa 1 ini mungkin Bu Desi atau oh iya. Langsung aja pertanyaan kami tutup, berarti refleksi dari diseminasi. Salah satu peserta. Ini yang budaya CGP yang tidak bisa ditinggalkan. Pertanyaannya dari hasil diskusi ini, dari hasil diseminasi ini, apa yang diperoleh, nilai apa yang diperoleh, apa yang dirasakan, dan apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh Bapak Ibu. Untuk salah satu bisa menyampaikan. Tanpa mengurangi rasa hormat, baik muda maupun tua, kita mintakan pendapat dari Ibu Duyurno Pak. Ini yang sudah DP. Terima kasih Bapak Ibu, khususnya Pak Munif yang selalu mengajukan saya. Ya baik,
terima kasih. Ini saatnya untuk berrefleksi dari diseminasi budaya positif hari ini. Saya dapat menyimpulkan bahwa kita dalam membuat suatu peraturan atau menciptakan suatu disiplin atau budaya positif itu adalah berdasarkan keyakinan masing-masing yang disepakati bersama. Itu adalah poin penting yang saya ambil dari diseminasi hari ini. Tidak paksaan, bukan karena hukuman atau mungkin karena penghargaan, tapi berdasarkan kesepakatan bersama dan keyakinan dari masing-masing yang akhirnya itu akan menjadikan suatu budaya positif yang dimana nanti pembelajaran akan jauh lebih maksimal lagi. Seperti itu. Apa yang dirasakan? Oke, yang saya rasakan itu saya senang sekali bisa mendapatkan pengetahuan baru tentang bahkan tadi setiap siswa itu setiap melakukan sesuatu pasti karena untuk memenuhi kebutuhan, baik itu adalah kebutuhan entah sesuatu itu positif atau negatif, itu pasti karena dia ingin mencukupi suatu kebutuhannya, sehingga kita sebagai bapak ibu guru di sekolah kita harus memenuhi kebutuhan tersebut. Maka sebelum kita memenuhi tentu kita harus mengetahui dulu kebutuhan setiap anak. Dan itu saya senang sekali jika saya bisa menerapkan itu nantinya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi, luar biasa refleksi yang sangat bagus dan kesan yang sangat bagus untuk kita semua. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bu Dwi. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi acara saya sebut dengan salah satu peserta saja ya, yaitu diseminasi budaya positif. Yang lainnya mohon maaf belum bisa disebut ya. Jadi untuk kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih sekali atas kehadirannya. Semoga apa yang kita sampaikan kali ini dapat bermanfaat buat kita semuanya. Kurang lebihnya saya selaku pembawa acara dan juga nanti yang mengisi, kalau ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Acara kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.